Diceritakan Brawijaya, Raja Majapahit terakhir memiliki selir bernama Siyubanji. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang menjadi permaisuri pertama cemburu melihat Siyubanji. Aku tidak ingin melihat wajahmu di tanah Majapahit. Baiklah, aku akan pergi. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua segera menemui Siyubanji secara empat mata. Aku mengerti permasalahanmu dengan Ratu Dwarawati. Maafkan aku telah mengusirmu dari tanah ini. Baiklah. Dengan sangat terpaksa, Siyubanji pun diusir dari kerajaan dengan kondisi sedang mengandung. Lalu, Siyubanji pun menikah dengan Arya Damar. Kamu kenapa? Aku sedih. Aku dan anakku disuruh suamiku. Namaku Dama. Namamu siapa? Namaku Siyubanji. Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku akan menikah dengan. Dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan dikarenakan perebutan tahta dan kekuasaan. Sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Aku akan menguasai kerajaan ini. Tidak, akulah yang akan menguasai kerajaan ini. Saat itulah fajar mulai terbit dari atas gelagah wangi. Tampaklah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi. Putra itu ialah seorang putra Raja Majapahit yang bernama Raden Patah. Kalian berdua adalah pengusaha yang jauh dari Palembang, jauh dari segala sana. Di sini saya menuntut bahwa bekal kalian untuk mencapai cita-cita kalian sudah cukup. Saya datang ke Kanjeng untuk memberikan nasihat dan mengajarkannya agama dan untuk membantunya sebanyak-banyaknya. Wah, sungguh mulia. Tapi apa yang ideal? Saya berambisi menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Pulau Jawa harus menjadi pusat penyebaran Islam agar di sana nanti kembali merasakan keindahan Islam. Nah, sudah waktunya Anda naik pangkat. Anak Anda, Patah, saya dikirim untuk membangun pesantren, Pak. Raden Patah yang berniat mendirikan pesantren diberikan wilayah di Gelagahwangi, sebuah hadiah yang diberikan oleh ayahnya yaitu Brawijaya. Bagaimana kabar ayah? Dengar ayah saya memberikan sebidang tanah. Semoga itu untuk Anda. Iya, terima kasih ayah. Ini adik saya. Ini memang Raden Musa. Saya berterima kasih kepada ayah dan saudara saya Patah. Dan saya akan berusaha untuk melayani di Majapahit. Saya akan mengangkatmu sebagai gubernur di kerajaan Majapahit. Terima kasih. Raden Patah diangkat menjadi pemimpin pesantren, sedangkan adiknya Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Tro. Pengumuman, ini adalah Raden Patah. Dia akan membangun pesantren di desa ini.
menjadi Adipati Trong. Pondok pesantren yang didirikan Raden Patah berkembang dengan sangat pesat. Melihat pesantren yang dipimpin putranya berkembang, timbullah rasa kekhawatiran dalam Brawijaya bahwa suatu saat nanti putranya akan memberontak. Raden Hussein yang diangkat menjadi Adipati Trong diperintahkan Brawijaya untuk menemui Raden Patah. Anda mengutus aku untuk memanggil Mas. Mengapa ia mengutus aku untuk menyerang kerajaan lain? Aku juga tidak tahu apa alasannya. Aku akan ikut denganmu. Tetapi setelah bertemu dengan putranya, Prabu Brawijaya semakin terkesan kepada putranya itu. Ia pun mengangkat putranya menjadi bupati di Majapahit. Beberapa tahun kemudian, Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak ke Majapahit. Karena Brawijaya tetaplah ayah kandungnya, Sunan Ampel beranggapan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dengan sendiri. Aku khawatir kamu akan menyerang kerajaan Majapahit. Tidak apa-apa. Aku melarangmu untuk memberontak kerajaan Majapahit karena kamu berbeda agama dengan Majapahit. Pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana menyerang Majapahit. Bagaimana pendapat Anda tentang rencana saya untuk mengambil alih kerajaan Majapahit? Karena saya ingin menghindari konflik antara para petinggi kerajaan Majapahit. Saya selalu setuju dengan rencana. Perang ini pun dimenangkan oleh Girindrawardhana, yaitu menantu Brawijaya. Girindrawardhana pun diangkat menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan Brawijaya. Dan saat itulah Raden Patah diangkat menjadi Raja pertama Demak. Kerajaan Demak semakin maju dan berkembang. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Demak seperti Jambi, Semarang, Cirebon, Gresik, dan Jepara atas keputusan Wali Songo yang menggantikan jabatan Raden Patah adalah Pati Unus, yaitu anak pertama Raden Patah. Saya memutuskan untuk memilih putra saya, Pati Unus, sebagai pewaris tahta Demak. Terima kasih ayah. Jangan membantah perintah ayah anda. Putusan ayah telah mengikuti keputusan bersama yang telah ditetapkan dalam kerajaan. Yang menjadi raja pertama adalah Pati Unus, sesuai dengan aturan kerajaan. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat dalam usia yang ke-63 tahun. Diketahui menurut surat kanda Raden Patah memiliki 3 orang istri. Pati Unus pun diangkat menjadi raja kedua Demak. Dengan ini saya umumkan anakku Pati Unus sebagai penerus tahta kerajaan Demak.
Terima kasih Ibu, saya akan berjanji untuk memajukan kerajaan ini. Pat Yunus dikenal dengan seorang yang memiliki kepribadian yang tegas dan pemberani. Hal ini juga diakui oleh orang Portugis. Ada apa Reza? Saya ingin menanyakan pendapat kalian tentang Bu di kerajaan ini. Engkau tidak perlu takut Raja, karena engkau adalah raja yang gigih dan juga berani. Ya, benar Raja. Dirimu pasti akan dapat mengembangkan kerajaan Demak ini jauh lebih baik lagi. Terima kasih atas pendapat kalian berdua. Sama-sama Raja, kami izin pergi Raja. Pada tahun 1521 Masehi, Pat Yunus menyerang Malaka. Namun Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Demak. Pat Yunus tidak menyerah. Pada tahun 1521 Masehi, serangan ke Malaka kembali dilakukannya. Kali ini dengan armada yang lebih besar. Namun penyerangan kedua, Pat Yunus gugur dalam peperangan ini. Setelah Pat Yunus tewas, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono, yaitu Raja ketiga Kesultanan Demak. Ia merupakan adik Pat Yunus. Sultan Trenggono berhasil memperluas kekuasaan dari daerah Demak hingga Banten. Alhamdulillah, kita sudah mencari puncak jaya untuk menguasai wilayah Banten sekitar. Alhamdulillah, selamat ya Raja. Sultan Trenggono memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kedua anak laki-lakinya diberikan siasat berperang, sedangkan keempat putrinya dinikahkan dengan pangeran kerajaan lain. Dibayar tunai, sah? Sah. Dibayar tunai, sah? Sah. Siapa yang bersaksi, sah? Sah. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Raja Trenggono memberitahu kepada prajuritnya bahwa Demak harus berusaha menguasai rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dan Raja Trenggono memberitahu musuhnya yang utama adalah orang-orang Portugis. Kita harus tetap berusaha untuk mengontrol rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dan musuh utama kita adalah bangsa Portugis. Siap Raja. Tahun 1527 Masehi, pusat kerajaan Majapahit di bumi hanguskan oleh kerajaan Demak. Girindrawardhana meninggal pada tahun itu juga. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1546 Masehi, Demak melakukan penyerangan kepada penarukan Sutibondo. Sultan Trenggono tewas terbunuh pada pertemuan ini. Keruntuhan kerajaan Demak pun semakin terlihat. Pada tahun 1546 Masehi, perang antara saudara pun terjadi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawuto. Punten, Pawan. Setelah kematian Sultan Prawuto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak kelima. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri, yang dianggapnya dapat membahayakan kekuasaannya. Para adipati Demak tidak senang dengan keputusan Arya Penangsang. Salah satunya yaitu Hadi Widoyo. Pada tahun 1554 Masehi,
Aryapna sampun tewas di tangan Sutawijaya. Kerajaan Demak pun runtuh dikarenakan Hadiwijaya telah memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang.